Speaker yang mana? Suara bawah kurang, suara bawah kurang. Volume bawah perbesar sedikit, jangan berubah, volumenya aja perbesar sedikit. Lagi. Jadi waktu minta tanggokan tuh yang belakang cepet ngasih, yang ujung sekali udah punya persiapan. Iya. Nggak sebagus yang biasa. Lagi, suara bawah lagi. Suara atas cukup. Kok bisa atas perkecil sedikit treble-nya. Iya. Suara bawah terlalu ini. Kasih bass sedikit, suara bawah kasih bass sedikit. Suara bawah kasih bass sedikit. Yang untuk rekaman yang mana? Ya cukup. Yang rekaman pinggir, apa tengah, belah kiri. Salah, tolol naruh kiri. Kiri ahli neraka. Apapun ideologi bagian kiri itu ahli neraka. Ya, agama Islam ciri-cirinya ada di tengah-tengah. Aneka konflik yang terjadi, ambil jalan tengah. Paham-paham yang menyesatkan bagaimana juga, lihat jalan tengah di mana. Ahlussunnah wal Jamaah ada pada bagian tengah. Orang-orang yang selamat dalam kehidupan di pandangan mata Allah Ta'ala, dia yang tetap ada pada garis tengah. Jadi kalau ente taruh di bagian kiri, ente orang ideologi kiri, pahaman kiri, cebok boleh tangan kiri. Midain. Nggak demen kiri nggak demen. Doanya ada selalu bagian depan, belakang jauh. Ane pengen tuh bagian depan rapat-rapat, doa selalu ada di hadapan. Orang-orang mulia selalu tampil dalam membela kemuliaan ada di hadapan, bukan pengecut-pengecut membunuh dari belakang. Pindahin yang kiri, pindahin. Nah, nyarok bagian kiri, masa ane ngomong di sini. Ini bakal film, ini bakal jamaah lainnya kemana? Tapi kalau tengah pas, yang nggak jelas emang nggak nanggok. Nah, itu orang kiri tuh yang nggak nanggok tuh. Ini kok renggang amat? Mana yang renggang di sini? Anjing ada renggang-renggang lo. Kemudian anak-anak umur 15 tahun ke bawah jangan ada dekat anak ya. Anak mundur anak umur 15 tahun ke bawah. Ini ilmu bukan umur 15 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas. Izinkan untuk hadir tapi jangan ada di lingkungan anak mengajar. Ente kira apa? Lu kira apa yang majlis taklim gua? Paham? Hah? Bukan kelas-kelas gembel dalam ilmu yang bisa kumpul di majlis taklim aku. Gembel. Jangan ada anak 15 tahun di bawah anak. 17 tahun ke atas, 20 tahun ke atas tuh, 40, tuh 60 jangan, matiin deh. Jangan ente kira anak-anak. Lu kira ilmu gue ilmu anak-anak. Kalau mau kenal seseorang, lihat bahasanya, lihat pandangannya, lihat sifat tegasnya. Yang itu adalah keberuntungan untuk semua. Bukan pelecehan, bukan penghinaan, bukan provokasi. Karena ente anak-anak, sehingga demen ngumpul sama anak. Jangan ada anak-anak di belakang anak. Gembel-gembel dari mana tuh anak-anak. Lu kira gua apaan? Ujung-ujung nanti yang dewasa menghilang, anak-anak yang kumpul. Bocah-bocah. Yang dewasa ngerokok di belakang. Anjing datang kemarin mau ngerokok. Anjing itu. Ente nggak tahu ini zaman apa ente? Zaman pengelabuan, zaman penipuan, zaman pemalsuan, zaman penyusupan, zaman aneka-aneka yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Terutama orang-orang yang berpegang teguh dalam agama ada pada garis tengah. Dia selalu dalam perhatian dan pemantauan. Kalau lu kecil-kecil mau dekat gue, kecuali Oman, Timun, wajib ada. Kenapa? Dia bukan orang kecil, bukan orang gede, orang-orangan. Ayo pan cepet nonton nggak mau waktu ini. Ini renggang mau ngapain? Mau jalan ini? Apaan renggang? Anjing renggang lo. Anak di belakang anak. Dibunuh, lu duluan yang kena. Tapi kalau orang dewasa punya ketahanan. Lemparin granat, lemparin bom, lu duluan yang anak-anak yang kena. Salah ini majlis taklim. Enak amat tuh Habib ya. Yang mati anak buahnya dia nggak mampu suatu go granat. Apa? Nanti anak-anak. Kalau ada kecelakaan di jalan, apa yang dihasilkan? Fitnah. Habib Alwi, ZM, tai. Anak-anak jadi korban kecelakaan gara-gara ngaji media. Mau kata apa? Ente mau tanggung jawab. Di situ kelemahan. Siapa suruh ngaji muka anak-anak 15 tahun ke bawah? Kalau mau hadir silakan jauhan dikit. Ini bukan pelajaran anak-anak ente. Ente diberi kebebasan mau coba-coba berbuat bebas lebih. Lo yang dewasa otak lo nggak jalan, nggak ngasih tahu. Ente najis ya Rob, mampusin ya Rob dia yang sengaja-ngaja merusak dakwah aku. Persegera kematian mereka. Siapapun yang bawa anak-anak. Ente ya cabut-cabut di bagian belakang. Mau berleha-leha, duduk angkat kaki, cabut-cabut itu anjing-anjing itu. Sengaja nyari yang bagian enak, bakal ngerokok, bakal ngobrol. Cabut-cabut itu. Musuh-musuh agama selalu bagian belakang. Membuat apa? Membuat pembicaraan supaya konsentrasi yang niatnya mau ngaji dipengaruhi oleh suara belakang. Biar tahu inti ilmu anak. Cara kerja musuh Allah Ta'ala, musuh negara, musuh agama. Begitu caranya. Bubarkan konsentrasi orang yang belajar sama Habib Alwi. 1000 wali yang ngajar, jangan pikirin. Ini orang beda. 1000 wali jadi guru, jangan pikirin.
Wali orang jujur-jujur. Nah Habib pejajaran, Habib anjing. Ketidakjujurannya membuahkan ketajamannya. Kecuali Dayat, aneh demen. Orang diomelin mesem. Aim sehat, Aim. Itu bekas ditabrak mobil ya? Anda punya mau ditabrak mobil, mampus kagak? Ya, suara bawah. Terlalu cempreng ini. Suara terlalu cempreng ini nggak biasanya. Terlalu cempreng. Dari apa nih? Ya, terlalu cempreng suara. Nggak biasanya suara cempreng begini. Cempreng menandakan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Berarti ada hal-hal yang ganjil. Pelajari kenapa ini terjadi keganjilan. Orang cerdas, orang pandai adalah dia yang selalu membicarakan tentang kekurangan-kekurangannya. Jangan bicara kelebihan orang. Cari kekurangan ente. Ente jadi orang. Ya, ente najis, naudzubillah. Bulan depan ada anak-anak aneh usir ya. Ente yang bawa anak-anak di belakang aneh usir ente. Ilmu anak bukan ilmu anak-anak ente. Kalau saja ilmu anak-anak, ngapain lu udah gue ribuan orang di mana-mana? Ada apa? Bukan ilmu anak-anak. Yang berilmu buron dari hadapan pandangan ilmu anak, gimana anak-anak? Nah, iblis masukin giring anak-anak sama Habib Alwi. Jadi ilmunya nggak keluar. Siapa yang rugi? Lo. Siapa suruh lu bawa orang-orang yang merugikan anak dan merugikan Anda? Kalau bukan lo anjing, siapa? Dasar manusia. Negara udah diperlakukan seperti anak-anak oleh rakyatnya sendiri. Ente dalam ilmu agama bahwa anak-anak ada apa ente? Negara diperlakukan oleh rakyatnya sendiri seperti boneka sebuah negara. Negara lo diperlakukan oleh rakyatnya sendiri, oleh masyarakat Indonesia sendiri bagaikan sebuah negara boneka. Ini terlalu cempreng nih suara ini. Ke tengah jelek, ya, ke pinggir keras tapi cempreng. Nggak biasanya cempreng, ada apaan coba? Kenapa cempreng begitu? Ya Rabb, jauhkan aku dari haram. Ini semua karena haram nyabu, kotor mulut, kotor gelagat, naudzubillah. Kotor membuahkan kebodohan, ketulian. Cempreng. Jangan najis lingkungan Al-Busra lo kemarin ya. Al-Busra itu sumber najis itu. Ya Rabb. Insyaallah enggak terlalu 2010 mampus orang-orang ya Rabb. Aku yang berbuat kepadamu ya Rabb. Selagi masih ada Allah Ta'ala dan dikatakan Allah Ta'ala bersifat zat yang maha mendengar. Selagi Allah Ta'ala zat yang maha mendengar mati musuh-musuh aku. Kalau masih ada Allah Ta'ala, betul Allah Ta'ala ada. Dengan zat yang maha mendengar, ya mati musuh-musuhku. Ya Al-Busra anjing itu. Anjing Al-Busra main ke Bukit Duri. Bergabung lagi sama anjing. Bawa anak-anak kecil deh. Ngaji mana? Anjing itu. Jangan anak kecil dekat-dekat anak. Apa? Yang bawa anak kecil. Nggak lebih niatnya, nggak lebih. Bukan karena senang, bukan. Rasa senang sesuatu ada jalannya. Tapi sudah mereka tahu anak tidak senang anak-anak, anak nggak senang renggang-renggang. Itu anjingnya. Selesai mau cari ilmu. Gampang banget mengenali manusia dalam langkah-langkahnya. Kebaikannya membawa keracun, terus membawa racun mematikan. Aku tahu. Saya udah nggak ngajar ya Rabb. Aku daripada ngelipin anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam kebis pertama tanggal berapa ya? 6 Agustus tahun 2008 kata orang Kota Petandangan. 4 Syaban 1429 Hijriah dan berbetulan bulan ini bulan Agustus. Di mana Agustus? Rasanya biar pengkhianat negara juga tahu bulan kemerdekaan negara Indonesia. Bulan Agustus biar pengkhianat negara, pengkhianat agama, perusak negara, perusak masyarakat, perusak orang-orang miskin untuk bangkit dalam kehidupannya, tahu bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan negaranya sendiri. Tapi karena sejak era reformasi ini semua menyatu yang tak ada makhluk mampu memisahkan satu pala dengan pala lainnya. Baju putih, pici putih sesungguhnya adalah pengkhianat negara, pengkhianat agama, musuh Allah Ta'ala, musuh Rasulullah, musuh orang-orang yang kepengen baik dalam agamanya, menyatu sejak era reformasi, sehingga tak ada makhluk yang mampu di Indonesia mampu menjelaskan ciri-cirinya. Dibutuhkan agama yang betul, agama yang ada pada bagian tengah sehingga tidak merugikan para pengkhianat negara, tidak merugikan orang yang mengambil keuntungan dari agama, dan pula tidak menyengsarakan masyarakat Indonesia yang mayoritas orang-orang tidak punya. Dibutuhkan agama. Berarti agama jalan yang paling amat sangat bijak untuk memisahkan orang dengan orang lainnya
kanan maupun kiri. Sehingga ketika ada 3 kendaraan lalu lalang bebas di sebuah jalan, tapi orang itu mengambil jalan tengah berharap untuk tidak terjadi kecelakaan maupun tubrukan satu dengan lainnya, dia orang yang paling memberikan keuntungan untuk manusia. Di mana semua tadi bisa terjadi selagi agama hidup dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena agama juga sudah banyak para pengkhianat di dalamnya dengan lapisan agama dan padahal untuk keuntungan semata terjadilah apa yang terjadi 30 tahun yang lalu sampai malam hari ini. Ente anak-anak kumpul di tempat ilmu-ilmu yang orang-orang dewasa. Dewasa dalam pelatihan, dewasa dalam melihat gerakan, dewasa dalam melihat hal-hal yang menguntungkan dari cara yang Anda terapkan. Selesai. Sehingga ente termasuk pengkhianat agama yang bawa anak-anak ke majelis taklim Anda. Anda kasih waktu untuk 1 bulan lagi. Sumpah telah kulepas, terserah ya Rob. Bisa dimoti? Terpaksa. Sebab Anda rasakan musuh semakin kuat di lingkungan Anda. Bisa dimoti ente? Semakin kuat musuh yang mepet-mepet di majelis taklim Anda. Berbentuk anak-anak. Berbentuk dari jauh-jauh datang, ya ngajak ngobrol teman, ya duduk di belakang di pojok-pojok mau ngobrol. Itu musuh-musuh semakin kuat datang ke Bukit Duri. Yang tidak mustahil satu masa mereka dengan nama pengajian Majelis Taklim Habib Alwi membuat permusuhan kepada tetangga anak, kawan-kawan anak di Bukit Duri. Dia yang memancing, ya nyenggol orang, nabrak orang, dia bunuh orang itu, bunuh orang yang sengaja mancing-mancing. Ya, untuk ribut dengan kawan-kawan anak, kenalan-kenalan baik anak, famili anak di Bukit Duri. Sekalipun dia ngaji sama mana, bunuh dia. Itu satu di antara provokator, itu satu di antara pengkhianat agama, itu satu di antara manusia-manusia yang membuat cacat kita semua. Sehingga di mata saudara anak, kawan anak, daerah anak, Bukit Duri, dia gara-gara satu membuat cacat semua. Ente yang bunuh anak-anak itu. Paham ente? Paham ente? Ini anak terasa ente. Dari sekian ribu yang ngaji sama anak di Bukit Duri, ada anjing-anjing yang mau mencoba dengan suara motor keras waktu kembali dari majelis taklim. Main dengan gaya. Boleh orang Bukit Duri gebukin anak itu sampai mampus. Anak perintah biar polisi tangkap anak ketimbang Anda yang jadi dirusak oleh provokator tadi, atau ente sama majelis bunuh orang itu. Biar aneh yang ditangkap oleh polisi. Lebih baik polisi tangkap anak, tapi orang itu mati ya. Wajib mati. Ketimbang ente dirusak oleh 3-5 orang dengan nama Majelis Taklim Bukit Duri. Anda sudah merasakan semua itu ya. Sehingga sumpah terpaksa aku lepas. Ya Allah, kalau kau memang betul Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar, bunuh orang-orang itu yang punya upaya untuk merusak Majelis Taklim Bukit Duri dan merusak keluarga-keluarga di Bukit Duri. Hanya karena kalian pura-pura ngaji. Paham itu ilmu? Kalau kau Zat maha mendengar, bunuh orang-orang itu ya Rob. Lu kira gua apa? Ente yang bunuh, tolong. Ini orang provokator ini. Ya, giring-giring anak kecil dekat anak. Bisa ada mau ente? Kira ilmu gue, ilmu anak-anak. Nanggok dulu dah. Tapi Bib, anak-anak nanggok. Haram duit lo nanggok sama gue. Duit lo duit haram. Anak-anak naruh. Duit lo duit haram. Disuruh sama orang. Iya. Dipikir dengan 1.000 rupiah. Aku padam, aku punya murka. Tetap sumpah telah berjalan. Kalau diterusin 3 kali udah banyak mampusin deh. Mau dicoba terserah. Kenyataan di mana-mana. Allah telah buktikan. Bukan Anda yang membuktikan. Inti wajib membuktikan sumpah Anda. Ya, bukan Anda yang benar dalam doa, bukan tajam Anda punya lisan dalam menyumpah, tapi Allah Ta'ala maha mendengar dari semua keluhan Anda yang itu merusak sesama. Mudah-mudahan ya doa tumpul nih, sumpah tumpul gara-gara nanggok nih. Teman-teman nggak ada pengajian, anjing di belakang banyak banget. Kasih minyak wangi dipaksa, nggak tahu tangan Anda yang kanan dikasih minyak wangi, digosok-gosok, Anda cium tokek. Minyak wangi yang dikasih bu naudzubillah, bu tokek, nggak enak bu. Ya, ya. Orang kurang sempurna menyampaikan wewangian untuk anak, tapi kalau wewangian tadi sifatnya buatan manusia, anak rasakan tidak indah di tangan, anak endus bu tokek. Minyak wangi bu tokek. Dia nggak tahu, buat dia dianggap bagus karena ini manfaat buat guru. Sunat mengajar pakai minyak wangi, kan begitu. Anak nggak tahu dioleskan tangan kanan anak. Mana kencang lagi ujungnya. Ya, minyak wangi 3.000. Bukan plastiknya kan kasar. Gitu. Ane cium, bu tokek. Ane peperin, girang dia. Ane peperin ke pakaian ini lagi. Minyak wangi deh. Minyak wangi. Jangan lihat harganya. Tapi wewangian yang disampaikan adalah niat baik hatinya. Pikirannya. Tenaganya. Buat gurunya. Tapi karena tuh niat baik tadi.
nggak permisi kepada anak yang dioleskan wangian dalam makna niat baiknya nggak bilang-bilang lagi, dan itu jatuh ke tangan anak rasakan bau tokek, tokek perempuan. Asam garam. Sebelum OM berbuat seperti yang Anda katakan baru saja tuh, Fahmi kurang akal, kan begitu. Anda nggak tahu tuh OM rupanya minta minyak wangi sama dia, diolesin Fahmi, nggak keluar minyak wangi Fahmi, diolesin sama OM. Tapi Fahmi merasa ini sama-sama kawan yang kurang akal. Fahmi nggak tahu kalau minyak wangi yang dioleskan ke OM nggak keluar. Fahmi girang, wah bangga, bilang aneh nggak endus minyak wangi di tangan OM dari Fahmi, aneh minta minum. Fahmi bangun, goles tangan aneh yang sebelah kiri dengan minyak wanginya, nggak keluar. Udah Fahmi dianggap udah berkali-kali goles tangan aneh wangian, minyak wanginya nggak keluar juga, aneh endus. Diulang lagi kedua kali, dioles lagi, nggak keluar minyak wanginya. Bisa dimengerti? Niat baik orang kurang akal buat menyampaikan wangian buat gurunya. Oh iya, niat baiknya tertahan. Tangan kanan tertahan minyak wangi, tangan kiri tertahan minyak wangi. Udah aneh minta wangi-wangian dari dia dengan niat baiknya diberikan, tapi akhirnya tetap tak berkesan. Bisa ada mungkin Allahu Akbar. Sebentar aku diperlakukan oleh OIM dengan niat baiknya. Sebentar sebelum OIM diperlakukan kebaikan buat anak. Tak berjalan. Ada apa? Ini kesan malam hari ini. Kejahatan yang na'udzubillah berjalan. Niat baik ente Allah telah tahan karena kejahatan yang ada. Paham ente? Ilmu yang seharusnya membuka wawasan kemanusiaan dalam agama, agama Islam. Sehingga kita enggak dijadikan boneka oleh musuh-musuh negara, musuh Islam. Allah telah tahan. Kenapa? Sebab musuh ada di lingkaran. Takut ente lihat dan mengenali ciri orang itu, ente berbuat hal yang tak terpuji. Tercelalah majlis taklim ana yang ada di Bukit Duri. Paham ilmu? Allahu Akbar. Jadilah kau manusia seperti aku. Semua yang diserap jadi ilmu. Semua yang bergerak jadi pelajaran. Semua yang tetap kupantau. Sekalipun orang itu nggak pernah melihat aku. Informasi apapun bentuknya, enak gak enak, jadikan ilmu. Gerakan manusia yang ganjil, cepat, tangkap, serap, jadikan ilmu. Bisa ente? Tapi karena ente 35 tahun hidup tanpa agama, 30 tahun merasakan kehidupan agama tapi hanya bulan-bulanan semata. 15 tahun terakhir ente didengungkan agama, padahal hanya basa-basi yang berjalan. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sehingga Anda terjebak dalam kehidupan agama. Yang mana agama gue, yang mana musuh gue, yang mana perusak sesama orang beragama. Anda tidak mengenalinya. Sehingga nggak mengenali perbedaan yang terjadi, Anda terjerumus dalam adu domba. Aku bukan manusia terlaknat di mata Allah Ta'ala. Ana bukan rakyat Indonesia dengan darah merah putih yang mengkhianati sesama. Dari mana itu ilmu? Tentu ajaran para wali Allah yang aku terapkan dalam kehidupanku. Dosa berjalan, kenakalan dan kebejatan tetap kulalui. Tapi ingat di hatiku ada Allah Ta'ala dalam artian syariat agama yang Nabi bawa. Ku teladani dari waktu ke waktu sampai pada malam hari ini. Orang yang meneladani sesuatu di saat manusia melupakan dirinya dalam keteladanan, dia peak dalam gerakan dan bahasa. Tidak etis dalam menyampaikan sesuatu. Kenapa? Dia meneladani sesuatu yang langka dalam penglihatan manusia dalam kehidupan. Anda jalani. Sehingga bahasa anak tak manusiawi, tidak etis sebagai guru. Bisa dimutin deh. Lihat dua orang yang kurang akal menyampaikan kebaikan. Yang satu berusaha tetap nggak keluar tuh wangi-wangian. Yang satu ketabrak mobil nggak mati, nyesel banget Anda dengarnya. Ya ketawain. Biasa ini makan ulet salak ya. Pemberitahuan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Jadikan maki-maki anak-anak ilmu buat Anda selamat dunia dan akhirat. Dengan catatan tiada keselamatan tanpa pembimbing seorang guru yang betul guru yang dekat hubungannya kepada Rasulullah SAW. Dekat sama Rasulullah, dekat sama Allah Ta'ala. Dekat sama Allah Ta'ala, dekat kepada saudara.
Saudara seagama dalam sisi ajaran, bukan dekat kepada saudara dalam basa-basi agama. Kita kebanyakan kita dibunuh oleh manusia dalam basa-basi agama. Dekat dengan agama, dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW mutlak, dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau betul manusia itu dekat dengan Rasul dan Allah Ta'ala, dia dekat hubungan hatinya kepada saudaranya seagama. Berarti orang yang dekat dan tahu karena kedekatannya, dia membenahi saudaranya dari waktu ke waktu pada barisan, pada jurusan, pada arah yang layak dan tepat. Sehingga kedekatan tadi manfaat dirasakan oleh saudara. Bukan kedekatan Anda dengan lainnya dalam basa-basi agama. Sehingga Anda dalam kerugian, tapi dalam puja-puji di mata orang-orang tadi. Itulah para pengkhianat agama. Dan Anda memang orang-orang yang berkhianat karena Anda senang dipuja-puji, padahal kerugian. Mana pantang ya Rob, nipu-nipu. Kecuali nanggok ya Rob, matiin yang gak ngasih. Gue takut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberitahuan malam 17 Agustus kita buat acara di Tebet Barat. Punya inti tahu Tebet Barat yang mana aja. Tebet Barat lo masuk deh. Kalau ditangkap tilang keroyok des ya, punya Tebet Barat. Iya, untuk daerah di luar Tebet, Pancoran, terus sampai Bojong, sampai Cilebut, kanan kiri dia mau agak baru cuy manggil Pondok Manggis. Ada kagak mau tahu kumpulnya di depan Samsat. Kalau arah dari mulai Pancoran ke sono, Al Munawar ke sono, terus sampai Bojong, sampai Cilebut, kumpulnya dari Pancoran ke sono. Kan Pancoran ada Tugu. Ini tahu nggak tuh? Pancoran ada Tugu, ada ya? Si orang tuh kagak lihat. Ada Tugu melengkung. Tuh, dibikin melengkung. Kenapa? Itulah gambaran negara Anda. Kenapa Monas lurus tidak melengkung? Ketika sebuah negara saling berebut kekuasaan, yang satu pengen bawa jujur, yang satu nggak kepengen kejujuran. Jadi ada patung melengkung, ada Monas lurus. Tuh gambaran negara Anda. Apa yang Allah telah hancurkan ini sebuah negara. Selesai. Artinya tidak akan pernah negara ini mulus sampai Allah telah azab manusia-manusianya. Selesai. Alhamdulillah, ya Rabb, matikan aku sebelum bala musibah bencana kau timpakan kepada negaraku. Hancur leburkan negara ini, ya Rabb. Kenapa? Itu gambaran Monas lurus, patung nih miring. Udah aja begitu. Monas lurus, patung miring. Kenapa ada lurus, ada miring? Yang bikin yang salah, Beb. Betul gak? Kenapa dibuat miring? Kalau Anda salahkan yang bikin, berarti Anda punya pemimpin, Anda punya tokoh, orang-orang yang menghendaki miring sebuah negara. Orang-orang yang jujur dalam membela negara, pra-revolusi sampai kemerdekaan, ya, telah tiada. Sebelum wafat mereka, diperlihatkan kejujurannya dengan tegakkan ini negara, dengan aneka. Tuh, kemuliaan, kesejahteraan, dan. Tapi ingat, orang yang menghendaki negara ini sejahtera, melangkah dan melangkah dari per era sampai era wortel juga nggak bakal beres di negara. Ya, bisanya informasi mulu, informasi debat publik, tai jalannya aja yang jadi manfaat buat publik, buat umum, buat masyarakat. Kebanyakan ngomong badai. Ya betul ya. Salah tolong. Informasi debat publik tai. Gue nantang kadang maju sih debat publik sama gue. Kan udah bilang debat publik sama gue. Sebelum debat publik gue tanya, "Mbak, duit enggak?" Kagak. Pulang. Debat publik. Sayang, suruh anak, tampilkan anak. Iya, lawan atau berhadapan dengan pakar-pakar aneka ilmu pengetahuan, tapi di televisi. Ya, paling gampang. Seberapa jam gue ajarin lo. Berapa jam? Caranya, artis semua telanjangin. Telanjangin, anda paling demen ya perempuan telanjang, paling demen aneh. Paling demen, ya, jangan kayak munafik. Ya, ketika perempuan telanjang, gila. Ya, mata meleng, ngos-ngosan. Jangan mana begitu. Paham? Najis. Jangan suka berebut jadi pemimpin.
Kalau Anda pandai tapi nggak punya kecintaan dan kesetiaan atau loyalitas kepada Anda punya lingkungan, Anda punya negara, paham? Ente dengan lingkungan ente yang demikian kecil ente nggak peduli. Kini ente tampil memasangkan kehendak untuk jadi calon legislatif. Lihat para pengkhianat negara yang terencana, paham itu ilmu. Terhadap lingkungan Anda, ibaratnya orang Bukit Duri. Ambil lingkungan anak, family anak, kawan-kawan anak, tetangga anak, numpang makan, numpang tidur, numpang bercanda, numpang nyolong, numpang berantem, numpang berak, numpang modal di lingkungan anak. Anak nggak peduli, paham ente? Dari keamanan, dari kenyamanan dan anak. Lalu, setelah Anda jadi orang kaya, setelah Anda punya murid 10.000, Anda menjalankan diri dari calon legislatif. Anjing, pejajaran kalian ya, paham itu ilmu? Paham kan ente? Ya, anjing lu ya, pejajaran lu ya. Di lingkungan kau di mana kau tinggal berpuluh-tahun tak pernah kau peduli. Kemiskinan demikian merambat kebodohan dan ketidaknyamanan. Dalam lingkungan nggak pernah kau sampaikan bagaimana baiknya, bagaimana cara-caranya. Kini dengan kekayaanmu dan dengan sekadar pengikut 10.000 kau mencalonkan diri untuk memimpin atau jadi anggota pada sebuah negara di Indonesia. Anjing. Kalian pengkhianat sebelum berkuasa. Selesai. Paham tuh ilmu ente? Ambil lingkungan lu kagak peduli. Kini Anda akan tampil mengatur undang-undang sebuah negara yang berjumlah 220 juta. Pengkhianat merambat demikian kuat di semua provinsi Indonesia. Apalagi didengungkan perempuan-perempuan wajib 30% jadi anggota legislatif. Kesian. Lu nggak jadi anggota dewan pada telanjang. Paham ilmu? Kok telanjang perempuan demikian keadaannya. Untuk membuat rangsangan naudzubillah kepada laki-laki yang enggak telanjang dipaksa suruh telanjang. Bagaimana yang keadaannya sudah telanjang? Dipaksa. Wajib anggota dewan legislatif 30% wajib. Gimana itu? Harus itu. 70% laki-laki, 30% perempuan harus setiap partai begitu. Terus tukang bakul habis. Iya pada jadiin calon legislatif. Tuh. Bisa dimoti. Rusak gak sebuah negara yang jumlahnya kurang yang dianggap mengerti berkualitas dalam sebuah partai. Jumlahnya enggak 30%, mau comot siapa aja, ponakannya, ya bini keduanya nih, ya biasanya comot-comotin aja, ketimbang kagak. Emang keharusan 30% perempuan harus jadi anggota legislatif? Dalam sebuah partai wajib tuh 70% laki-laki, 30% perempuan. Gimana jadinya tuh? Dengan alasan inisiatif perempuan, ya enggak. Aspirasinya enggak terbawa, enggak bisa tersalurkan oleh anggota DPR. Ya, jadi enggak sensitif perasaannya. Buktinya banyak pelecehan terhadap wanita. Anda orang hina. Pendapat dangkal. Pelecehan terhadap wanita harus menjadikan para wanita calon legislatif. Orang-orang hina. Yang melecehkan wanita adalah pria. Tidak harus wanita jadi anggota legislatif. Kemudian Anda tak ada dalam bentuk pelecehan. Semua dikatakan ketiadaan agama, terjadilah pelecehan dalam segala. Ya begitu. Negara Anda dilecehkan oleh negara rakyat Anda sendiri karena pelecehan. Sebabnya agama tiada. Dilecehkan merah putih oleh bangsa kita sendiri. Dilecehkan negara kita oleh bangsa kita sendiri. Kenapa? Tidak ada agamanya. Tapi orang itu beragama, agamanya doang yang nampak. Padahal perbuatan tidaklah agamis, tidak religius. Ketika agama diabaikan, hancur, porak-poranda. Tapi negara lain maju tanpa agama, hukumannya sadis. Naik mobil, mabok, minum 5 tahun penjara. Naik mobil, bawa mobil, nyetir mobil 5 tahun, ditangkap, penjara. Gara-gara mabok, bawa setir mobil. Bukan lihat maboknya. Upaya Anda mengorbankan manusia-manusia demikian banyak sepanjang jalan raya. Gara-gara Anda mabok. Itu yang nilai, bukan maboknya. Paham itu? Orang kita ngebunuh orang mabok dulu. Nih walhasil bantai manusia. Paling nikmat bantai. Sudah bantai manusia. Hukumannya ringan. Rian belum selesai, ada lagi yang dibantai. Makan tuh gay. Iya. Kaum Lut Allah Ta'ala bumi hanguskan dalam kehidupan mereka. Gara-gara kaum gay. Zamannya Lut tuh. Kini Indonesia disemarakan oleh gay, komunitas gay. Ya, obatin dong mereka.
Iya, obatin mereka. Bisa diobatin. Ente punya adik ponakan, gayanya umur 7-8 tahun udah pakai bibir merah, pakai selop. Jawab. Nangis. Itu bibir merah pakaiin tawon. Ya bukan tawon itu, paham aja gondok. Tawon matiin, bikin pahit. Sakit, bengkak tuh bibir. Tuh kalau kamu pakai bibir merah mama, bu mama. Pagi-pagi makan ketan mama. Mama. Pakein, pahit. Kenapa? Udah pahit terus bengkak. Tuh besok-besok jangan pakai bibir merah. Tuh, nggak selalu bibir merah itu bagus dilihat. Buktinya kamu pakai bibir merah mama, tuh jadi bengkak jontor bibir kamu. Tapi kemarin kagak, lain-lain modelnya. Yang model mama asli mana? Oh, asli mama sama papa. Papa. Ya, tidur sambil ngocek papa. Jadi orang-orang yang ada, ya, ini kelihatan nampak ketidaksempurnaan dari sisi kejantanannya. Bisa diobatin kalau ente tahu. Kasihan dong ente punya saudara, ponakan, misanan, ipar. Dari usia 6, 8, 10, 12 tahun, 15 cepat. Anak kawan anak ada 2 orang yang begitu. Bisa dimeniti. Wastaghfirullahaladzim. Anak pepetin. Umur 17 tahun masih begitu. Pinter ngeliasin orang. Tukang nyisirin orang. Tuh, kok ada juga Agustusan arak-arakan tuh. Jalan-jalan dia yang dananin anak perempuan pakai kain Ibu Kartini. Kartini. Ibu Kartini udah mati. Oh iya, masa pakai kain Ibu Kartini? Dari mana? Lo kira beli di gelel. Ya. Terus pepeting kasih pandangan. Saudaranya nih bilangin ini. Alhamdulillah masyaallah bilang bisa punya anak sampai sekarang. Semua kepedulian. Itulah agama. Agama intinya satu, kepedulian. Makanya anjing-anjing agama memanfaatkan Anda untuk sebuah partai politik. Tuh anjing-anjing agama. Ente dikasih tulang, terus kasih duit. Duit yang ente dapat dari orang-orang tadi 100.000, sementara dia dapat 100 juta dari Anda. Dengan cara tuh memasakkan kehendak. Lihat kejadian di televisi. Ya, mencalonkan diri jadi bupati. Utang 3 miliar nggak terpilih. Bunuh diri ketiga kali nggak mati-mati, akhirnya mati di rumah sakit. Mencalonkan diri jadi bupati, utang 3 miliar, stres dia, bunuh diri 3 kali. Tuh, kagak mati waktu bunuh diri, dibawa ke rumah sakit mati. Kalau bawa mana? Aneh kasih ikan mas koki dia, neo makan. Bayangkan ente gambaran orang-orang itu, mencalonkan diri, mau jadi bupati, kagak kepilih, utang 3 miliar, upayanya bunuh diri. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Karena ketahuan sama masyarakat, ditolong dia. Masuk rumah sakit, mampus. Lihat, mau jadi pemimpin pada sebuah kota, mau jadi bupati, nggak kepilih. Bagaimana kalau dikepilih? Berapa puluh miliar dia akan habiskan uang rakyat. Dengan terpilihnya dia jadi pemimpin pada sebuah provinsi atau kabupaten. Paham ente? Nggak kepilihnya tuh, bunuh diri dia. Paham? Lihat, pengkhianatan yang terencana, otak-otak najis, berbuat sekuat tenaga, menipu orang-orang yang dianggap amat tidak mampu melihat cara kerja mereka. Jangan ngerti. Itulah ketika agama diabaikan. Oleh siapa? Oleh orang yang sedikit mengerti ilmu dan oleh dia yang merasa Islam sebagai agama. Sudah gak lagi peduli agamanya, pun orang berilmu sudah berkhianat dengan ilmunya. Itulah para pengkhianat yang gak ada maaf dari Allah Ta'ala. Jadilah kalian diombang-ambingkan, diobok-obok, sehingga dilapiskan dengan bahasa agama dalam artian bahasa basi. Hancur lo hidup. Di dunianya hina dina, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu. Inti sudah kenal anak. Jangan rekam kaset anak. Dengerin, gak paham, terus ikuti. Baru Tuhan kasih hidayah taufik. Alhamdulillah. Gimana hidayah taufik dapat setelah ada pengorbanan. Ente datang, ente kejar, ente pikirin, ente liatin, ente udak ini. Alhamdulillah. Setelah mata mendengar dan mata melihat keadaan orang-orang yang bawa agama. Bisa ada moti. Kuping mendengarkan apa yang mereka sampaikan.
Bisa ada motif. Hidayah taufik nggak mau semudah itu. Dibuktikan dulu di lapangan bagaimana perbedaan demi perbedaan yang terjadi. Sehingga ente dapat hidayah taufik. Benar apapun yang terjadi. Tetap di jalan tengah, di garis tengah. Sebagaimana Rasul yang sampaikan. Nahnu ummatun wasata. Kami umat yang ada pada jalur tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Artinya perubahan yang terjadi kanan kiri tak kupikirkan. Aku tetap mengejar dan menjalani agamaku sampai bertemu Tuhanku Allah Taala. Tuh husnul khatimah adanya di situ. Nggak berjalan. Tuh jalan tengah masih ditabrak. Bisa dimengerti. Kenapa jalan tengah masih ditabrak? Sebab yang lalu lalang ini ada juga yang mau mencari keuntungan dengan bertabrakan. Bisa ada modi, ada kalanya kerjasama, kanan dengan kiri kerjasama, yang tengah dijadikan umpan untuk dicelakai. Paham itu ilmu? Kiri berantem sama yang tengah, yang kanan nonton, yang tengah pingsan, bagian kanan ngambil itu barang yang ada pada korban yang pingsan. Amin teh. Oh alhamdulillah, masyaallah billah. Malam 7 Agustus kita buat acara Isra Mi'raj plus syukuran 7 Agustus plus pembukaan majlis taklim asal-asalan di Tebet Barat. Majlis taklim kita udah majlis taklim setan deh, biarin deh. Majlis setan dendam anak kan begitu. Lu mau ngajar jangan bawa gue dong setan-setan. Udah deh kalau lu ngaji di mana? Di majlis taklim setan. Allahumma andai kata di antara orang yang nyampein ke ana yang majlis taklim ana dikatakan majlis taklim setan. Bismillah, ana enggak marah. Sebab ana yang berkata majlis taklim kita adalah majlis taklim setan. Udah bang, setan dendam sama kita. Gue setan diam-diam kayak lo ngomong majlis taklim setan. Ya orang tahu gue setan. Luar biasa. Allahu Akbar. Malam 7 Agustus ya di Tebet Barat. Daerah Pancoran ke sono tunggunya. Dari Pancoran kan tunggu miring. Belok ke kanan. Tunggu sepanjang-panjang itu aja. Ngerti ya? Di pinggir-pinggir jalan ya, jangan ganggu jalan. Tuh, lihat sebab ini berangkat dari Citayam Al-Busro jam 8:30 paling lambat. Bisa ada ngerti. Jadi itu yang dari mulai Pancoran ke sono jangan ada ke Tebet dulu, barang-barang aja mana. Adapun yang dari di luar itu ya terserah deh mau masuk lewat mana, pokoknya Tebet Barat. Tebet Barat ini nih. Tahu Tebet Barat ini deh. Lu orang mana sih dikata Tebet Barat kayak ngucap muka gitu. Tebet Barat sini dekat. Kok ente pulang dari sini ke arah Pasar Minggu, arah Pancoran, ke Tebet Barat. Ya. SMA 26. Belakang Polsek Tebet. Gitu. Ya, dekat rumah dokter gigi. Dokter gigi mah. Udah begitu deh Tebet Barat. Pokoknya yang kelihatan ada umbul-umbul, kelihatan ada speaker kedengeran ya udah dia aja. Udah begitu. Ngerti ya? Udah begitu aja. Diundang kayak merengut. Kecuali dimintain duit waktu diundang, wajar merengut. Diundang disediain kebuli sama tohera sama jamaahnya merombongannya. Dia diundang disediain kebuli. Kayak dikasih tahu merengut yang mana sih? Bujuk. Toher gemblong. Waktu itu udah Tebet Barat udah tuh. Speaker kedengeran 18 kilo ente. Mungkin ke Bukiduri insyaallah tuh speaker ke Bukiduri kedengeran. Kedengeran insyaallah. Ini pasang tua 38. Ya lepas 38 ya, yang dipakai 2. Yang 36 dagangan. Sama udah toher tuh. Baru 17 Agustus. Terus Ahmad jangan diingat-ingat aja nih. Kemudian undangan lagi malam Rabu ketiga bebarengan pengajian aneh di Kampung Cipayung Habib Husin. Minta maaf dari Habib kepada Habib Husin dan jamaahnya. Ya, malam Rabu kita kumpul di Al-Busro sebab pada malam yang sama ya ada peringatan Isra Mi'raj plus HUT RI yang ke-60, 63, 68. 63 lu tahu dari mana 63? Anak-anak kayak tahun 63. Lu kan anak-anak dari mana tahun 63? Nah gue juga gak hafal. Kita ngomong bener salah betul Habib. Nah maafin aja masih salim setan ya. Lu aja gak ada otak. Udah begitu. Malam Rabu ketiga bertepatan dengan aneh ngajar untuk wilayah Citayam di Kampung Cipayung Habib Husin minta maaf terebo tetap hadiah jangan kurang dari 600. Hadiah wajib. Itu mau bisa kaya dong.
Mas Muhammad jadi barang dari Al Busro menuju Gang Ciliwung Jalan Margonda Raya. Jalan Ciliwung Gang emang Ciliwung kan kali setan. Masa kali begang. Orang kayak Habib Iye itu, saya punya wilayah Kampung Pulau, wilayah saya wilayah antik. Mobil nggak bisa masuk, tapi perahu bisa masuk. Kata Iye mau ketiteran. Mobil ke wilayah saya Kampung Pulau nggak bisa masuk. Luar biasa saya punya Kampung Pulau. Tapi perahu masuk. Kenapa? Nggak banjir 4 meter. Habib Iye. Kerongkongan landak. Luar biasa. Ngomong di mana ya sama deh. Tet. Kober. Ade. Lah pulang ke rahmatullah tanpa kelebekan. Habib, musuhnya Timun. Mun, nanti Mun Timun tidur. Mun, malam Minggu nanti malam 7 Agustus, Mun, Mi'raj ame HUT RI ulang tahun RI yang ke-63 di tempat sini Mun ya. Ada Habib Iye ya. Iya, gua manggil Habib Iye jangan pakai Habib, panggilnya Ye. Iye dipanggil Iye. Boleh. Mun enggak boleh begitu, Mun, jangan panggil Iye. Panggil Cabik. Malam Rebo ketiga tanggal 19. Malam Rebo ketiga tanggal 19 ya. Tanggal 19 malam 20, tanggal 19 hari Selasa malam Rebo ya. Isra Mi'raj plus HUT RI ke-63 di Gang Ciliwung Jalan Margonda Raya. Semuanya jamaah ya. Oh iya. Ya makanya kita udah berbagai wilayah. Ya, baru 4 orang bikin acara. Lo duit dari mana? Bingung anak-anak ya. Ini kerjaannya nggak seberapa. Bahkan sebagian dari kerjaannya tuh kalau mau bikin acara, aneh suka bingung duit dari mana. Makanya aneh kalau dikasih hadiah sama mereka 1 juta, 2 juta, 3 juta, tuh di kamar aneh periksa. Jangan uang palsu nih. Kan lo nggak punya kerjaan. Lo bikin acara kayak bisa 16 juta dari mana? Pastinya ada malingnya nih. Karena anak salah lagi mengguru ya gitu. Kan dibilang tadi Majlis Taklim itu Majlis Taklim setan. Ente aja nggak punya otak. Tempat Gang Ciliwung Jalan Margonda Raya RT 01 RW 01 Depok 1. Nah ini yang wajib. Depok 1 Gang Ciliwung Jalan Margonda Raya. Tuh RT 01 RW 01 Depok 1. Ini yang mahal Depok 1. Tuh, kalau dibilang Depok doang, Depok luas. Tuh, bisa dimengerti. Jadi Gang Ciliwung Jalan Margonda Raya RT 01 RW 01 Depok 1. Tuh, ngasih gue 1 juta, sudik gue datang. Ya. Belum panjer baru hadiah 200.000. Yang kurang 4 juta ya. Langsung tuh anak buka jaketnya keringetan. 4 juta keringetan jangan manggil gue setan. Ya, biarin deh karena mereka ngaji sama anak baru jangan kurang dari 3 juta. Ani bilang mereka jangan kurang aneh. Biarin maklum deh bismillah. Jangan kurang dari 3 jangan jahilin kan ngasih 5 juta. Ya, 4 juta setengah jarang 5 juta setengah sampai 6 juta setengah. Kenapa? Karena pada nyicil sebelum-belumnya. Iya. Nih Tohir gemblong nih di Tebet Barat baru ngasih panjar 2 juta. Hir kurang 3 juta lagi hir. Lahir langsung rokok lagi isep dipatahin. Sampai Tohir lagi isep dipatahin. Iya tak. Rokok lagi isep dipatahin. Jangan anak otaknya nggak jalan lagi. Luar biasa anak-anak. Nyolong di mana tuh duit. Kalau inti nyolong, iya, inti nyolong pengen nggak ditangkap, duitnya kasih aneh ya. Inti nyolong ini harga 8 juta, kasih aneh 3 juta, insya Allah lo biar nggak bakal ditangkap sama polisi. Aneh doain inti tenang. Ingat, harga 8 juta, aneh 3 juta. Tuh, inti 5 juta, nyolong di mana kek? Jangan di mana? Oh iya, jangan nyolong di mana. Kalau nyolong di mana harga 10 juta, aneh minta 12 juta. Tapi yang 2 juta duit amal. Ditangkapkan anak-anak, digebukin habis loh.
Itu nyolong di mana-mana aja, 8 juta, aneh 3 juta. Nyolong 1 juta, bagiannya 400. Udah begitu. Insya Allah biara tidak akan pernah ketangkap sama polisi. Terang-terang, ada jamin, hitam dan putih. Bener ya, gitu nggak percaya tuh. Duit aneh udah habis, duitnya udah habis, gue bilangin. Ya namanya guru setan, masih taklim setan ya. Lo aja otak lo nggak jalan. Mau-mauan ngaji sama guru setan sama habis pejajaran. Waktu jam 20 buat orang sana. Untuk Depok 1, ingat Gang Ciliwung, Jalan Margonda Raya, RT 01, RW 01, Depok 1. Ntar gue katain yang kampung. Apaan lo? Sekolah nggak tamat. Semuanya pakai angka 1. Ya. RT 1, RW 1, Depok 1. Otak lo 1. Orang kalau otaknya 1 jangan percaya. Itu, makan sendirian. Nyebrang sendirian, ngaji sendirian, otak lo 1, jangan percaya orang itu. Kenapa? Dia mau nenak sendiri, dia mau mati sendiri, nggak ada yang tahu, jangan percaya ke orang. Kecuali sama perempuan bersendiri, jangan ajak temen, jangan, udah orang kayak Rian lo. Mampus lo, dipotong-potong lo, ditusuk 34 tusukan, sama sesama jenisnya. Lihat ketika agama diabaikan, ketika penyimpangan seksual tidak lagi disadari oleh lingkungan keluarga, tetangga, kawan. Berarti orang itu paling nggak peduli dengan orang-orang yang kelihatannya laki-laki sepertinya kayak perempuan, sepertinya udah mulai nyium-nyium pipi laki-laki. Makanya minta maaf tadi pokoknya paling sakit hati kalau pipi Anda diciumin kanan kiri sama bapak-bapak kalau di tempat-tempat majelis. Kalau datang sok dinopak sok pelukan. Mereka ini ke tangan anak. Maaf ya. Jangan cium pipi saya. Anda tahu, lah mulutnya bau karpet. Tuh mulut bau karpet. Anda begitu aja. Jangan ada yang cium-cium pipi Anda. 1 Anda ompong, 2 kulit Anda agak halus dibanding kulit ente. Ini Anda maklum dah. Ya dorong kereta. Kalau kita kan dorong duit. Jangan kayak cium pipi kanan, pipi kiri, jangan. Ya kulit Anda terlalu lembut, gigi kagak udah ompong. Ini masih keker-keker, jangan orang keker nyerobot orang-orang dia lemah tipis, jangan. Jaga, menahan, benar. Jangan mentang-mentang ada anak, jangan sok pura-pura akrab. Gue kenal lu kagak anjing. Hah, ente mau ngapain ini? Ya, langsung ada anak. Ahlan Habib. Ya anjing. Hah, aku gak kenal kau siapa. Tentunya kau memperhatikan perhatian dan kecintaan kau pada aku. Di muka umum. Anjing. Maaf. Ada. Tuh, orang yang begitu. 1. Kedua, kalau kita izinin 1, yang lain nyerbu. Kapan gue ceramah, jas gue pada kotor. Kapan gue ceramah, kayak gue udah pada lu tarik-tarik. Jadi, yang bagus jaga anak, jarak dekat. Bukan suruh nyiumin pipi anak. Kalau perawan, terserah dah. Ya, kalau gue kita bayar, serang gojang ya. Lo cium nih togok Habib. Lo rasain tuh bau upil. Ya udah begitu dulu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat besok di Walid biasa ya, maghrib jamaah ya. Kemudian diupayakan jam 9 selesai sebab anak mesti berangkat ke rumah. Ya, seseorang yang janjiin anak duit hadiah 3 hari yang lalu 5 juta plus kacamata bakal nahan panas ya, plus anak datang diminta 2 juta. Jadi ngajar di tempat Walid biasanya selesai jam 10 kurang seperempat, jadi jam 9 anak bubarin. Jadi anak nggak ngajar di tempat Walid, jadi baca rotib, terus baca Yasin, terus baca apa lagi? Surah Kahfi selesai, ya ada baca doa sebentaran, jam 9 bubar. Anda pergi ke satu tempat, ngambil duit 5 juta hadiah, plus 2 juta hadiah Anda datang, baru langsung pengajian di Citayam, di rumah Mu'alim Nasri. Itu, yang ada rezeki, badan sehat, ada waktu. Kejar aku, di mana aku ada. Ambil kemanfaatan, kesempatan. Setelah aku tiada, nggak ada lagi orang untuk 50 tahun ke depan. Sebagaimana aku punya cara dalam membina agama. Selesai.
50 tahun. Catat ente yang umur 15 tahun. 50 tahun ke depan tidak. Barangkali setelah 50 tahun baru ada. Tapi kalau 40 tahun, 50, 40, 50 tahun nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Allah mah kecuali anak sendiri. Yang bawa gaya begini, gaya setan. Gaya setan. Tapi alhamdulillah ente kan habis ngaji mana nggak ada kesetanan. Kesurupan banyak. Orang jajan numpang. Otak lu nggak jalan. Walhasil. Jadi besok malam di Walid yang sudah ubah ya, yang mau ngikut ke Citaya mau jalan langsung abang nggak ngaji nggak apa-apa. Malam Sabtu hanya di Pekojan Az-Zawiyah, malam Minggu ketemu di Al Busro ya. Ya Rob capek kesian ya Rob Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim.